Hingga Jumat malam, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang belum teraliri listrik pasca bencana banjir bandang terjadi. Kecamatan Kuala Simpang pun seolah menjadi kota mati di malam hari. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia dan juru kamera Heri Ardi langsung dari Provinsi Aceh. Seperti kota mati, ini adalah situasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat malam hari bisa dilihat ya, sumber penerangan hanya berasal dari kendaraan-kendaraan yang melintas. Sementara untuk listrik dan lampu jalan tidak terlihat sama sekali. Artinya selain air bersih dan juga makanan yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah adalah soal sumber listrik yang kemudian seharusnya ada pada malam hari, setidaknya di Aceh Tamiang. Saya akan coba berbincang dengan beberapa orang yang ada di sini. Motornya mau Pak? Iya, Bang. Pak, izin nanya, kalau malam ini memang nggak ada lampu di sini? Di Aceh Tamiang? Di Kuala Simpang belum. Di mana? Di Kuala Simpang belum. Di Kecamatan Kuala Simpang belum? Belum. Sebagian Karangbaru udah mulai tadi dihidupkan. Karangbaru sebelah sana ya berarti ya? Sebelah sana Karangbaru. Tapi di Kuala Simpang malam seperti ini? Iya, malam seperti ini. Pencahayaan hanya dari mobil ya? Iya, sama mobil. motor yang melintas ya? Kadang pun jam 12 malam udah nggak ada lagi, Bang. 12 malam Itu udah sama kosong. sekali tidak ada? Tidak ada orang dah. Abang tinggal di mana? Di Karangbaru. Oh, di Karangbaru, karena ada cahaya di situ ya? Iya. Oke, baik. Ini motornya mogok ya? Iya. Oke. Pak, kami dekat sini, Simpang 3 Sukajadian dekat puncaknya. Siap, siap, baik. Makasih ya Bang ya? Iya. Oke. Itu tadi saudara, saya mendapatkan konfirmasi bahwa betul di Kecamatan Kuala Simpang ini sama sekali belum ada aliran listrik dan ini menjadi perhatian dan tentunya harus menjadi fokus agar situasi malam di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kecamatan Kuala Simpang ini dapat hidup dan tidak seperti kota mati. Saya di Bahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan secara langsung dari Provinsi Aceh. Dua desa di Kecamatan Beton Ateh, Banggala, Nagan Raya, Aceh hilang usai diterjang banjir bandang. Dari dua desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Tampak hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan Kruang Betung Benggala, akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah putus diterjang banjir. Saat ini warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya hanya pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang. BPBD setempat mengungkapkan satu orang meninggal di mana sekitar 781 keluarga atau 2.156 jiwa terdampak dan mengakibatkan lebih dari 300 rumah rusak di 4 desa di Nagan Raya. Alhamdulillah kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, Bang. Udah habis semua. Apa saja Bang selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ Bang? Sekolah SMP hancur, Bang. SMP, SD hancur. masjid Masjid alhamdulillah satu lagi bawa suak pas di lokasi rumah kami juga. masih selamat Bang ya? Masih selamat, satu lagi itu masih Pak. Itu sebelah sana. Kalau sebelah sini inilah tinggal belum pokok Pak. Lain dah nak ada Pak. Bang, dengan kondisi seperti ini apa yang sangat diharapkan oleh masyarakat Betung ini? Kalau untuk masyarakat Betung ni lah, yang pertama akses jalan Pak. Akses jalan untuk supaya bisa melintasi semua. Selain itu itulah tadi pangan, beras, apa segala macam lagi. Saudara, bencana banjir dan longsor di Sumatera mengungkap fakta masifnya penebangan pohon yang membuat hutan gundul. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan berencana akan mencabut izin berusaha pemanfaatan hutan penyebab bencana alam Sumatera. Selain pencabutan, penegakan hukum juga diperlukan. Namun generasi muda pesimis pembiaran yang merusak ini akan ditindak dengan tegas. Dan berikut pembahasannya dalam cuplikan program Bola Liar bersama jurnalis Kompas TV, My Sister Tarigan. Tentang hak dan kewajiban daripada pelaku usaha, hak dan kewajiban daripada aparatur, bahkan hak masyarakat itu diatur dalam undang-undang ini. Namun kemarin kami tanyakan kepada Menteri,
sampai terjadi bencana alam yang merusak hutan sedemikian rupa, selama ini kemana para aparatur itu untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap terutama izin-izin yang diberikan kepada pelaku usaha. Yang paling kita semakin marah adalah para pelaku usaha dalam situasi kondisi seperti bencana alam yang sudah banyak korban daripada perilaku mereka. 2 hari setelah kemarin terjadi bencana itu masih saja mengangkut kayu-kayu yang luar biasa mondar-mandir, menunjukkan bahwa mereka tidak punya sense of crisis. Ini adalah penghinaan kepada negara. Oke, baik, Telisa, yang bertanggung jawab harusnya nggak cuma Menteri Keuangan, tapi juga menteri lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kemana Presiden selama ini? Pertama-tama kami dari pemerintah ingin menyampaikan bahwa Pak Presiden sendiri kan menyampaikan bela sungkawa ya, dan beliau sangat menekankan terkait dengan bahwa fokus beliau saat ini adalah kepada penanganan darurat, namun beliau menyampaikan akan berjalan paralel dengan pembenahan struktural agar risiko ini tidak semakin tidak berulang dan tidak menyebar lebih luas lagi. Jadi beliau kan langsung ya memimpin juga bagaimana rapat dengan kementerian dan lembaga. Kami dari KSP itu memang tidak berwenang untuk menentukan dalam arti, tapi kami kan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah. Kami mendengar masukan, termasuk hari ini adalah salah satu tugas KSP untuk mendengar masukan-masukan, kemudian nanti kami memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Tapi kami tekankan di sini bahwa Pak Presiden sangat concern dengan masalah ini, dan beliau juga selalu menyampaikan kepada menteri-menterinya untuk segera dengan cepat untuk menangani. Penanganan sudah cukup atau belum? Mendengar respon dari Telisa, katanya Presiden sudah memberikan fokus kok ke penanganan bencana. Menteri kemarin juga udah ada yang ditegur keras oleh legislatif. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Apa alasan Anda tidak percaya kepada negara? Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua. Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit, deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini. Kami hidup masih lama, kebagian duitnya enggak, ikut tenggelam iya. Kedua, saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh, negara ini FOMO banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu. Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal. Yang kedua, semua orang bisa memikul beras, bisa ngepel, bisa salam-salaman sama warga. Tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, Presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah. Kedua, Presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan di-fullkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera. 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Kenapa? Ya karena Presiden punya hektar lahan 7 kali Singapura, itu Presiden punya lahan hektarnya. Setelah bencana selesai, baru otoritas ramai-ramai menangani. Ya kan, ada Kementerian Kehutanan, LHK, termasuk dari Polri. Sebenarnya serius nggak sih Pak nanganin bencana? Kenapa kejadian dulu baru turun tangan? Itu kita harus, bencana ini kenapa sampai bisa terjadi? Kita harus bisa menerangkan penyebabnya dan kemudian bagaimana solusinya supaya tidak terulang lagi. Makanya kemarin Pak Kapolri kan menyatakan bahwa sudah dibentuk Satgas untuk kalau ada penegakan hukum kemudian akan diusut dari hulu sampai hilir. Kalau bagi saya tidak cukup itu. Tapi termasuk juga kita memberikan saran ya. Ini loh, permasalahan ini terjadinya begini ya itu. Kalau kesalahan itu tidak dilihat pada kesalahan orang yang nebang saja. Tetapi kenapa kok itu bisa menebang dan bisa terbiarkan seperti tadi yang dikatakan itu tadi. Itu harus dicari-cari sebab-sebabnya dan diungkap dan disarankan pada pemerintah untuk merevisi bunyi aturan-aturan yang tadi diprotes kurang lengkap itu tadi. Jadi dalam hal ini ya, menurut hemat kami, penegakan hukumnya itu bukan hanya pada penebangan liarnya itu, tapi juga kepada kenapa kok izin itu bisa keluar.
Usai jeda kami kembali dengan informasi sebuah klinik hewan di Gaza, Palestina kembali buka melayani pecinta hewan setelah perang Israel-Hamas.